balik lagi dengan edukator milenial. Yuk, kita belajar bareng lagi. Lanjutan nih dari video-video sebelumnya. Masih pembahasan tentang implementasi strategi. Banyak nih yang cerita atau sharing ketika dalam menjalankan strategi di organisasinya, di perusahaannya, atau di bisnisnya, kadang mengalami stagnan atau tidak bisa mencapai tujuan goals yang mereka inginkan. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan ketika kita dalam tahap implementasi strategi? Nah, video ini bisa menjadi way out, makanya yuk kita sharing menambah pengetahuan tentang hal tersebut. Oke. Jadi nih, kalau dalam proses implementasi strategi ada satu hal yang tidak bisa ditinggalkan karena fundamental, yaitu tahap menganalisis perubahan. Kenapa sih itu penting? Karena untuk memberikan gagasan yang jelas dan terperinci tentang seberapa banyak perusahaan harus berubah agar hasil dalam implementasi strateginya itu bisa terrealisasi tujuannya. Begitu ya. Kenapa penting? Karena hal tersebut. Gimana caranya? Apa aja sih kondisi yang terlahir dari ketika kita perlu melakukan analisis perubahan? Ini ada beberapa pola ya. Analisis perubahan itu nampak dalam beberapa pola. Yang pertama, tidak adanya perubahan yang signifikan atau continuation. Maksudnya di sini adalah tahun berikutnya, periode berikutnya itu yang kita gunakan dalam lembaga, bisnis atau organisasi sama persis dengan strategi yang ada di tahun sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan tidak ada perubahan yang signifikan. Pola yang kedua itu adalah perubahan yang rutin atau routine change. Di sini ada perubahan yang dilakukan oleh perusahaan untuk lebih memikat atau menarik pelanggan, konsumen. Misalnya dengan memperbarui packaging, kemasan, taktik harga yang berbeda, promosi, strategi marketing, dan lain-lain. Perubahan rutin ini selalu dilakukan dari periode ke periode lainnya. Dengan tentunya ada riset pasar ya, jadi tidak boleh sembarangan karena nanti anggarannya akan terbuang sia-sia kalau hanya berdasar pada keinginan perusahaan tapi ternyata tidak ada pangsa pasarnya. Oke. Lalu pola yang ketiga adalah perubahan terbatas atau limited change. Ini disebabkan karena adanya penawaran produk baru kepada pelanggan baru dalam golongan produk umum yang sama. Maksudnya adalah kita menciptakan atau meng-create produk baru untuk pelanggan yang sebelumnya belum mengonsumsi atau membeli produk kita ya. Tapi ya produk ini tidak jauh beda dengan produk-produk kita sebelumnya. Itu adalah pola perubahan terbatas atau limited change. Ada juga perubahan radikal atau radical change. Ini lebih ke reorganisasi besar-besaran dalam perusahaan atau lembaga ya. Biasanya dilakukan pada saat terjadi merger dan akuisisi, tapi dalam lingkup industri yang sama. Nah, kalau ada merger, ada akuisisi kan harus ada adjustment ya antara satu perusahaan atau lembaga dengan lembaga lain yang di-merge atau diakuisisi. Bisnis pun demikian. Tapi ini lingkup atau skopnya berada dalam industri yang sama. Sehingga pola tersebut adalah pola perubahan yang radikal atau radical change. Lalu ada organizational redirection. Ini merger dan akuisisinya berasal dari perusahaan yang beda. Kalau tadi perubahan radikal itu kita akuisisi dan merger dari perusahaan yang industrinya sama. Kalau organizational redirection itu berasal dari industri yang berbeda. Jadi perubahannya ini kompleks atau cukup rumit ya. Karena juga harus melibatkan perubahan VMTS-nya perusahaan-perusahaan tersebut sehingga nanti tujuan dan goals bersama dari merger dan akuisisi perusahaan bisa tercapai. Itu adalah pola dari analisis perubahan yang ada di tahap implementasi strategi. Semua ini sangat perlu pengetahuan dan pengalaman ya.
Tentu tidak bisa serta-merta kita asal comot pilih salah satu pola untuk kita terapkan di dalam organisasi, bisnis atau perusahaan kita. Karena sangat perlu pertimbangan matang, knowledge-nya, pengalamannya, riset pasarnya, proyeksi ke depannya, dan lain-lain itu sangat dibutuhkan dalam menganalisis perubahan yang ada. Ya udah, main aman aja, kita nggak usah berubah. Jadi nggak perlu deh analisis perubahan, gitu gimana? Ya nggak bagus juga lah, nanti perusahaan atau lembaga kita nggak bisa bersaing dengan perusahaan lain yang memang mengedepankan competitiveness sehingga mereka mencari keunggulan untuk memenangkan saingan ya, persaingan baik yang ada di industri yang sama ataupun nanti ke scope yang industrinya berbeda. Oleh karena itu, adjustment, penyesuaian, perubahan, inovasi, analisis critical thinking dari SDM yang berada di perusahaan, pihak-pihak terlibat dan tertentu itu sangat dibutuhkan. Begitu ya. Oke. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa juga dukung terus ya channel ini supaya kakak juga sharingnya jadi lebih semangat lagi. Nah, dari mana nih materi diambil? Masih sama ya, dari buku Manajemen Strategik yang kakak tulis sendiri. Oke, sampai berjumpa di video lainnya dalam belajar bareng dan tetap semangat ya. See you.